Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami akan mempresentasikan dari studi kasus yang kita usung. Di sini ada dampak kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap Indonesia. Di sini kita akan mengambil judul dalam dunia dalam arah yang tidak jelas untuk menang dalam persaingan global. Sebelumnya di sini perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Ilham Ninduaji dengan NIM 24 12 31 91. Perkenalkan, nama saya Arif Aulia Mutakin dengan NIM 24 12 31 90. Sedangkan saya perkenalkan, nama saya Ahmad Zainur Rizalfa Muzaki dengan NIM 24 12 31 97. Sebelum memasuki poin utama, saya akan membacakan pendahuluannya. Dunia saat ini tengah menghadapi ketidakpastian global. Salah satunya disebabkan oleh meningkatnya kebijakan proteksionalisme. Kebijakan tarif dari Amerika Serikat sebagai negara dengan perekonomian terbesar memiliki dampak signifikan terhadap negara mitra, termasuk Indonesia. Analisis menggunakan pendekatan pastel bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai dampak tersebut dari berbagai dimensi, sehingga dapat merumuskan strategi yang adaptif dan responsif terhadap tantangan global. Melalui pendekatan ini, Indonesia dapat merancang kebijakan pembangunan nasional yang mampu menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan daya tahan terhadap guncangan eksternal. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu dampak politik. Dampak politik kebijakan tarif Amerika Serikat dapat menimbulkan ketegangan hubungan bilateral, khususnya bila menyasar komoditas ekspor utama Indonesia seperti tekstil dan karet. Ketegangan ini bukan hanya berdampak pada hubungan diplomatik, tetapi juga dapat memicu tekanan politik di dalam negeri. Ketegangan ini dapat berujung pada instabilitas domestik apabila sektor yang terdampak melakukan aksi penolakan, baik dalam bentuk protes industri maupun tekanan terhadap pemerintah untuk merespons secara cepat dan tegas. Resiko meningkatnya ketidakstabilan politik di dalam negeri bisa berdampak pada kepercayaan investor asing. Setelah itu, langkah pemerintah yang bisa dilakukan adalah: satu, pemerintah Indonesia perlu berperan aktif dalam forum internasional seperti WTO guna melindungi kepentingan nasional, seperti memperjuangkan keadilan dalam perdagangan global. Kedua, memperkuat hubungan diplomasi ekonomi melalui perjanjian dagang alternatif dengan negara lain seperti India, Tiongkok, dan Uni Eropa, agar tidak terlalu bergantung pada Amerika. Dan memperluas pasar ekspor strategis. Ketiga, menjalin komunikasi intensif melalui diplomasi tingkat tinggi untuk menekan potensi konflik dan mencari solusi negosiasinya. Selanjutnya, dampak ekonominya. Dampak ekonominya adalah penerapan tarif yang tinggi dari Amerika Serikat dapat menghambat kinerja ekspor Indonesia, menurunkan devisa negara, serta menyebabkan depresiasi nilai tukar rupiah. Akibat ketidakseimbangan neraca perdagangan sektor padat, karya seperti industri garmen dan alas kaki menjadi pihak yang paling terdampak, yang pada akhirnya dapat mengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat. Penurunan aktivitas ekspor juga akan berimbas pada pemasukan negara dari sektor pajak dan retribusi ekspor. Strateginya yang bisa dilakukan adalah memperkuat industrialisasi dalam negeri melalui pengolahan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah ekspor. Kedua, meningkatkan efisiensi sistem logistik nasional agar biaya ekspor menjadi lebih kompetitif dan menarik bagi mitra dagang. Ketiga, mendorong investasi asing dengan melakukan reformasi regulasi dan memberikan insentif fiskal yang menarik demi menciptakan iklim usaha yang kondusif. Keempat, menumbuhkan ekonomi digital dan sektor pariwisata sebagai alternatif penghasil devisa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, dampak sosial. Penurunan ekspor berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja di sektor industri yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan tingkat pengangguran. Kesenjangan sosial bisa semakin melebar, terutama di wilayah dengan basis industri yang terdampak signifikan, menimbulkan ketimpangan antar wilayah dan potensi konflik sosial. Penurunan daya beli masyarakat berdampak pada pertumbuhan konsumsi domestik. Program sosialnya yang pertama,
pemerintah dapat menyelenggarakan pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan kerja berbasis teknologi digital untuk mempersiapkan tenaga kerja menghadapi tantangan baru. Berikutnya, menyediakan bantuan sosial sementara bagi tenaga kerja yang terdampak secara langsung guna menjaga daya beli dan stabilitas sosial. Berikutnya, mendukung pertumbuhan UMKM melalui kemudahan akses pembiayaan serta digitalisasi usaha untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mendongkrak ekonomi lokal. Dan yang terakhir, penguatan jaring pengaman sosial melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Berikutnya, dampak teknologi. Tarif terhadap komponen teknologi dapat meningkatkan biaya produksi dan menghambat penetrasi teknologi baru di dalam negeri, terutama untuk sektor manufaktur dan industri berbasis digital. Ketergantungan pada produk luar negeri bisa mengurangi motivasi untuk melakukan inovasi lokal serta memperlambat transfer teknologi. Hambatan terhadap teknologi bisa mengganggu transisi digital nasional dan menghambat produktivitas sektor industri. Berikutnya langkahnya. Yang pertama, pemerintah perlu memperluas pemberian insentif bagi sektor teknologi dan perusahaan rintisan, termasuk melalui pendanaan, insentif pajak, dan akses infrastruktur. Yang kedua, mendorong kerjasama antara dunia usaha, lembaga riset, dan perguruan tinggi dalam pengembangan teknologi lokal agar mampu bersaing secara global. Yang ketiga, merancang kawasan inovasi nasional seperti Silicon Valley Indonesia sebagai pusat pengembangan teknologi masa depan yang terintegrasi dengan sektor industri prioritas. Dan yang terakhir, memperluas infrastruktur digital nasional di wilayah terpencil. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas untuk dampak lingkungannya. Bagaimana sih Indonesia dapat mengintegrasikan kebijakan lingkungan berkelanjutan di dalam strategi pertumbuhan ekonomi? Di sini kita dapat melihat penurunan volume produksi akibat hambatan ekspor dapat berdampak pada perubahan pada konsumsi energi dan emisi industri. Ini dapat memberikan ruang untuk menginfleksikan kebijakan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Namun, hal ini juga mendapat menjadi peluang untuk mengarahkan pertumbuhan ekonomi ke sektor industri yang ramah lingkungan yang memiliki potensi besar untuk pasar baru. Lalu, apakah strategi berkelanjutannya? Pertama, di sini pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan seperti energi terbarukan, ekonomi sirkuler, untuk menciptakan sistem produksi yang efisien dan hijau. Kedua, mendorong dunia usaha untuk mengadopsi standar lingkungan yang tinggi guna meningkatkan daya saing internasional sekaligus memenuhi tuntutan konsumen global yang semakin sadar akan lingkungan. Yang ketiga, penguatan regulasi pengolahan limbah industri dan penerapan teknologi hijau. Yang terakhir, pemberian insentif fiskal bagi industri ramah lingkungan. Dan selanjutnya di sini saya akan bahas untuk dampak hukum legal. Di sini pengenaan tarif secara sepihak oleh Amerika Serikat dapat melanggar prinsip perdagangan adil dan aturan World Trade Organization atau WTO yang mengedepankan kesetaraan dan transparansi. Hal ini berpotensi menimbulkan persediaan negatif dalam sistem perdagangan global dan melemahkan mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Selain itu, peraturan tarif Amerika Serikat bisa benturan dengan ketentuan bilateral yang telah disepakati sebelumnya. Langkah hukumnya bagaimana? Pertama, Indonesia dapat mengajukan protes atau gugatan hukum melalui jalur WTO sebagai bentuk perlindungan atas hak-hak perdagangan nasional. Kedua, memperkuat kerangka hukum nasional di bidang perdagangan termasuk aturan anti-dumping dan perlindungan pasar domestik. Untuk selanjutnya, mengintensifikan peran dalam negosiasi perjanjian perdagangan multilateral
dan regional agar dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat dalam skema perdagangan global, meningkatkan kapasitas diplomasi hukum internasional melalui pelatihan dan rekrutmen tenaga hukum yang berkompeten. Selanjutnya di sini saya akan bahas untuk rekomendasi strategi. Rekomendasi strategi. Penanganan tarif secara sepihak oleh Amerika Serikat dapat melakukan reformasi struktural ekonomi untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetensi, termasuk penyederhanaan birokrasi dan reformasi perpajakan, mengembangkan industri subsidi impor guna memperkuat kemandirian ekonomi nasional dan mengurangi ketergantungan pada pasar luar. Karena kita bisa melihat di sini banyaknya kita mengonsumsi barang-barang luar, sehingga kita bagaimana untuk bisa mengefisienkan dalam negara kita. Kemudian, ekonomi nasional dan mengurangi ketergantungan. Dan ini mempercepat pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan faksional dan pelatihan berbasis teknologi yang relevan dengan kebutuhan industri, meningkatkan konektivitas dan infrastruktur logistik negara agar didistribusikan barang dan jasa menjadi lebih efisien dan merata. Diversifikasi pada pasar ekspor dan melalui kemitraan dagang strategis di kawasan Asia, Afrika, Timur Tengah yang memiliki potensi utama pertumbuhan tinggi, mendorong inklusi keuangan dan adopsi digitalitas di sektor-sektor produktif. Langgar prinsip perdagangan adil dan aturan World Trade Organization yang mengedepankan kesetaraan dan transparansi, hal ini berpotensi menimbulkan persepsi negatif dan sistem perdagangan global dan melemahkan mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Selain itu, peraturan tarif Amerika Serikat bisa berbenturan dengan ketentuan bilateral yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh implementasinya. Yang pertama ada penandatanganan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia Uni Eropa atau Indonesia EU-CEPA untuk memperluas akses pasar. Kedua, hilirisasi komoditas strategis seperti nikel untuk produksi baterai kendaraan listrik sebagai bagian dari transisi energi. Pengembangan pusat riset kecerdasan buatan di kawasan Ibu Kota Nusantara untuk mempercepat transformasi digital nasional. Yang terakhir, pembangunan kawasan industri hijau yang terintegrasi dengan pelabuhan dan logistik ekspor. Yang terakhir adalah kesimpulannya. Untuk kesimpulan adalah menghadapi kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat, Indonesia dituntut untuk lebih adaptif dan tanggung dalam menjaga kepentingan nasionalnya. Ketidakpastian global menjadi tantangan serius, tetapi juga membuka peluang bagi Indonesia untuk memperkuat daya saing melalui inovasi, diversifikasi pasar, dan penguatan struktur ekonomi dalam negeri. Pendekatan strategis yang berlandaskan pada analisis PESTEL menjadi landasan penting untuk mengantisipasi dampak multidimensi dari kebijakan internasional tersebut. Dengan sinergi antara kebijakan diplomasi, pembangunan berkelanjutan, dan reformasi ekonomi, Indonesia memiliki peluang nyata untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Sebesar 8% dan mencapai status sebagai negara maju secara bertahap dan inklusif. Sekian dari kami, apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.